Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri yaitu Anissa Septiani NPM 21103030007 serta rekan saya Auzan Filza Hakim NPM 21103030020, Nafisa Azakiyah NPM 21203030069 serta Adam Nur Rifai NPM 21203030093. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai konsep model, pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Beberapa hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian pendekatan, model, strategi, dan teknik pembelajaran. Yang kedua yaitu contoh pendekatan, strategi, dan teknik pembelajaran. Serta yang terakhir yaitu 5 model pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran juga diartikan sebagai sudut pandang, pandangan maupun titik tolak yang berupa rancangan awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dengan penerapan hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan digunakan dalam proses belajar mengajar dengan sifat yang bersifat umum. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu gaya atau bentuk pembelajaran yang akan dilakukan oleh pengajar dari awal hingga akhir proses pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian dalam menyajikan materi atau bahan pembelajaran termasuk segala fasilitas atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran juga berisi pola yang digunakan dalam mengatur materi peserta didik, menyusun kurikulum, serta memberikan petunjuk kepada pengajar di kelas dalam mengajar ataupun membimbing. Model pembelajaran juga menjadikan ciri khas suatu pembelajaran yang tetap didasari untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana ataupun rancangan dengan sifat yang konseptual, berisi hal-hal apa saja yang akan dilakukan dan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga berisi rangkaian kegiatan, cara pengorganisasian, bahan, peralatan, dan hal lainnya dalam mendukung tercapainya kegiatan dalam bentuk yang masih berupa konsep dasar. Selanjutnya yaitu pengertian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara pengimplementasian secara langsung yang dilakukan oleh pengajar dalam proses pembelajaran berdasarkan pendekatan, model, dan strategi yang telah disusun sebelumnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Cara pengimplementasiannya yaitu dengan memperhatikan kondisi peserta didik dalam kelas. Selanjutnya yaitu contoh pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah konsep belajar yang membantu guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Yang kedua yaitu ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang bisa diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Dalam pendekatan ini, guru lebih mengutamakan keaktifan siswa. Yang ketiga yaitu ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang memakai logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan suatu landasan atau asumsi yang diberikan. Pendekatan deduktif berawal dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang berawal dari menyajikan aturan, prinsip umum, dan diikuti contoh-contoh khusus atau penerapan aturannya. Yang keempat yaitu ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.
Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Auzan Filza Hakim. Kepadanya dipersilakan. Baik, izin melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Anissa Septiani. Yang kelima ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahan konsep. Pembelajaran dengan memakai pendekatan konsep artinya siswa dibimbing memahami suatu bahasan lewat pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan proses. Pendekatan proses artinya pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan open-ended. Open-ended problem menurut Suherman dan kawan-kawan adalah problem yang diformulasikan mempunyai multi jawaban yang benar. Contoh penerapan open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa diminta mengembangkan metode atau cara yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada hasil akhir. Yang berikutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dibuat supaya siswa mengkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya lewat tahapan mengamati, menalar, bertanya, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Yang kesembilan itu pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menempatkan pendidikan pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri. Dalam pembelajaran ini, strategi-strategi informasi siswa berkembang saat mereka menyelesaikan masalah pada situasi-situasi biasa yang sudah dikenal. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini adalah gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, inquiry, dan discovery maupun pendekatan lingkungan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membuat peserta didik mempunyai cukup pengetahuan sehingga dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah dalam masyarakat. Selanjutnya ada contoh model pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning. Discovery learning adalah tentang membiarkan siswa mengeksplorasi solusi dan materi pelajaran sendiri dengan instruksi yang lebih sedikit daripada dengan model pengajaran tradisional. Kemudian yang kedua ada cooperative learning. Cooperative learning adalah model mengikutsertakan kelompok-kelompok kecil siswa yang bekerja sama sebagai satu tim untuk memecahkan masalah, menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian yang ketiga adalah collaborative learning. Collaborative learning adalah model yang melibatkan upaya intelektual bersama oleh siswa atau siswa dan guru secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah contextual learning. Contextual learning adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk situasi kehidupan nyata. Kemudian yang kelima adalah problem-based learning. Problem-based learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian yang berikutnya adalah project-based learning. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Lanjut. Yang berikutnya adalah contoh strategi pembelajaran. Yang pertama adalah siswa bermain peran. Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau interpersonal relationship, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Yang kedua adalah siswa menulis pengalaman. Strategi pembelajaran ini dilakukan untuk mengasah kreativitas otak siswa dalam menulis dan berpikir kembali ke pengalaman menarik atau sedih yang pernah terjadi. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran siswa membaca dengan keras.
Siswa juga bisa diajak untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulis tersebut dengan keras di depan kelas. Strategi ini dilakukan untuk melatih mental siswa. Yang berikutnya adalah siswa mencari informasi. Strategi ini dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok diberikan topik yang berbeda. Setiap topik yang diberikan harus dicarikan informasi, baik informasi dari internet atau wawancara dengan narasumber. Ini melatih siswa untuk dapat berdiskusi dengan temannya. Kemudian yang kelima adalah siswa melakukan debat. Pendidik dapat membagi siswa menjadi dua kelompok dengan topik yang sama, namun berbeda sudut pandang atau pro dan kontra. Debat dimulai dengan memberikan jawaban dari masing-masing kelompok. Strategi ini dilakukan supaya siswa dapat melatih teknik dalam berbicara. Kemudian yang berikutnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nafisa Azakiyah. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik ceramah. Teknik ceramah dilakukan oleh guru dengan memberikan materi di depan siswa secara lisan. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu pembelajaran dapat berlangsung secara tertib, materi dapat disampaikan dengan jelas dan caranya pun sederhana. Yang kedua yaitu teknik diskusi. Teknik diskusi ini adalah suatu teknik pembelajaran di mana guru menyajikan suatu permasalahannya dan siswa diminta untuk mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Yang ketiga ada teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab pembelajaran adalah suatu teknik di mana guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Yang keempat ada teknik penugasan. Teknik ini adalah pemberian tugas atau latihan soal pada siswa setelah guru selesai memberi pertanyaan. Selanjutnya yang kelima ada teknik simulasi. Teknik ini adalah suatu teknik di mana pembelajaran itu siswa seolah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Yang keenam ada teknik inquiry. Teknik pembelajaran inquiry adalah salah satu teknik di mana siswa diminta membahas suatu permasalahan bersama dengan temannya dalam kelompok kecil, lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun teman yang lainnya. Yang ketujuh ada teknik eksperimen atau demonstrasi. Teknik pembelajaran eksperimen atau demonstrasi adalah sebuah teknik yang memberikan kesempatan siswa melakukan praktik di dalam proses pembelajaran, baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Yang kedelapan ada teknik karya wisata. Teknik pembelajaran karya wisata ini merupakan suatu teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas, akan tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajaran. Yang kesembilan ada teknik tutorial. Teknik tutorial ini adalah salah satu teknik pembelajaran populer di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang tutor atau mentor. Yang ke-10 ada teknik problem solving. Teknik problem solving ini adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu 5 model pembelajaran yang sesuai dalam IPA. 5 model pembelajaran yang sesuai dalam IPA yang pertama adalah model pembelajaran guided inquiry. Model ini guru lebih berperan aktif dalam menentukan masalah. Selain itu, guru juga memandu dan merancang pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan berinquiry. Sementara kegiatan menganalisis hasil dan menyimpulkan hasil pembelajaran dilakukan oleh siswa, di mana siswa juga harus berperan aktif dalam pembelajaran ilmiah.
Yang kedua ada model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attainment. Pembelajaran ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep tertentu. Model pembelajaran ini sangat sesuai digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada perolehan suatu konsep baru atau untuk mengajar cara berpikir induktif kepada siswa. Proses pembelajaran konsep attainment ini dimulai dengan pertanyaan yang ditunjukkan kepada siswa untuk dijawab dalam bentuk hipotesis. Selanjutnya, yang ketiga ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan suatu konsep yang mendorong seorang guru untuk dapat menghubungkan antara materi dengan siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan pendekatan yang berfokus kepada pengguna kelompok pada siswa untuk saling bekerja sama dalam belajar. Konsep yang dimiliki oleh model pembelajaran ini adalah menciptakan suatu interaksi yang baik, sehingga siswa dapat belajar dari siswa lainnya dan bukan hanya pada guru saja. Yang kelima ada model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Model pembelajaran TGT ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan seluruh siswa tanpa harus membedakan masing-masing siswa. Model pembelajaran ini juga melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan reinforcement. Aktivitas belajar dalam model ini dirancang dengan permainan yang memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami ucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.